وإلى أرواح أئمة الإسلام المسلمين وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا سيدنا المهاجر الله سيدنا إبراهيم المقدم محمد أبو بكر يا حبيب عبد الرحمن الشيخ أبو بكر بن سالم أخي أجل ثم إلى أرواح حبيب عمر بن عبد الرحمن عطا الشيخ علي بن عبد الله بارا ثم إلى أرواح صاحب كتاب النصائح الدينية الحبيب عبد الله بن الحداد وإلى حبيب علي محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده ثم إلى أرواح حبيب علي بن الحبشي وإلى أرواح أحمد بن علي الحبشي وإلى الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف وعبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وما إلى محمد بن سالم الحفيظ وما إلى علي المشهور بن محمد بن سالم الحفيظ وما إلى الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين وإلى الحبيب حسن وإلى الحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري وإلى الحبيب علي بن جعفر الأيدروس وإلى أرواح إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أرواح أجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمهاتنا وأمهاتكم أجمعين الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يكثر من مثوباتهم وضاعف حسناتهم وأحفظنا بجميع منفعنا بهم يدعو علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوار نورهم وفاتهم في الدنيا والآخرة الله يجعلنا من أهل وأن الله يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وأن الله يحفظنا يحفظ أولادنا يحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة الظاهرة وباطنة كبيرة وصغيرة أن الله يفتح علينا فتوح العارفين وفتوح المطلق وفتوح المبين على هذه النية كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوعنا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير إفادة والاستفادة حتى على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته وثوابه قربه. Kita sampai di terakhir apa ya pembahasan kita? Oh ini terbalik ini. 163 ya. Terakhir pembahasan kita setiap orang fakir seharusnya ketika dia diberi sesuatu maka hendaklah dia berterima kasih. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Siapa yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak berterima kasih kepada manusia. Jadi ciri-cirinya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepada dirinya. Karena setiap manusia yang berbuat baik kepada dirinya, Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan manusia tadi untuk memberikan sesuatu kepada dirinya, dan manusia itu menjadi perantara sampainya rezeki Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Makanya dia harus berterima kasih kepada kurir yang mengantarkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wasallam, manggala liman asda ilaihi ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagh fit thana. Nah, ini yang terakhir kita bahas sampai di sini di pertemuan yang lalu ya. Kemudian wala yanbaghi lil faqir ayyadhumma wa yaghtab man lam yu'tihi syai'an. Tidak diperbolehkan seorang yang fakir yadhumma wa yaghtab, menjelek-jelekkan atau mencaci atau menggunjing orang yang tidak memberikan sesuatu kepada dirinya. Ini adabnya seorang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasa ketika orang dalam kondisi terdesak, itu biasanya lebih mudah perangai yang tidak baik itu muncul dari dalam dirinya, karena dia dalam kondisi terdesak.
Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu dalam kondisi darurat dia tetap berakhlak, tetap santun, dan dia tetap zuhud, berzuhud dalam kondisi terdesak tadi. Nah, kata Imam Busiri apa? Warawadathul jibalu syummu min dhahabin. Ya kan? Kemudian warawadathul jibalu syummu min dhahabin min nafsihi fa'araha ayyama lamami. Kata Imam Busiri, Nabi itu dalam kondisi sangat sederhana hidupnya. Gunung menjelma jadi emas mendatangi Rasulullah SAW, menawarkan dirinya. Warawadathu, rawadat itu artinya merayu. Gunung ini merayu Nabi Muhammad SAW, ingin dimiliki Rasulullah SAW. Fa'arahu ayyamal lamami. Tapi Nabi Muhammad SAW menampakkan kepada gunung tadi harga diri. Tidak perlu dengan gunung tadi. Wa akkadat zuhdahu fiha daruratuhu. Inna darurata la ta'du alal isami. Kata Imam Busiri, lebih menguatkan kezuhudan Rasulullah SAW itu, dia dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat, gunung itu datang kepadanya. Kira-kira kalau terjadi gimana? Gunung emas, emas sebesar gunung datang kepada kita. Tidak usah dalam kondisi darurat, dalam kondisi kaya aja kita akan bahagianya luar biasa. Kita peluk itu gunung langsung ya. Tapi Nabi dalam kondisi darurat, bukan dalam kondisi kaya ini, dalam kondisi darurat, perlu sebetulnya dia dengan uang itu, tapi dia menunjukkan dia tidak perlu, tidak cinta kepada dunia. Itu Rasulullah SAW. Tapi daruratu ghairan Nabi, ini daruratuhu, darurat Nabi Muhammad SAW. Kondisi darurat selain Nabi Muhammad SAW, kalau orang lain selain Nabi dalam kondisi darurat, kalau ada gunung emas datang, dia pasti akan bahagia sekali. Atau kalau tidak ada gunung emas, mungkin dia akan cari keuntungan dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Dia berani kemudian melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia dalam kondisi darurat, dalam kondisi sangat minim. Dia mungkin berani mencuri, berani mengambil barang syubhat, barang haram, barang riba, semuanya kalau bisa dia makan semuanya karena dia dalam kondisi darurat. Tapi tidak begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi darurat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memiliki akhlak yang sangat tinggi. Nah, ini contoh dari Rasulullah SAW. Nah, orang ketika dalam kondisi fakir itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang dia memerlukan sesuatu tapi orang tidak memberi kepada dia. Tidak ada yang menolong dia, tidak ada yang memperhatikan dia. Kok bisa itu? Sudah itu bagi dirimu itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama seperti Sayyidina Abu Hurairah yang ceritanya kita sering dengar itu, dia juga pernah dalam kondisi darurat karena dia tidak bekerja seperti sahabat yang lain. Waktu dalam kondisi lapar datang lewat Sayyidina Abu Bakar, di Bukhari itu disebutkan dia bertanya. Tapi pertanyaannya itu tujuannya supaya Sayyidina Abu Bakar melihat kondisi dirinya dan memberikan kepadanya sesuatu. Dia bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, dijawab pertanyaannya oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian ditinggal. Jadi tidak peka terhadap kondisinya Abu Hurairah ini ya. Kemudian datang lagi Sayyidina Umar. Wah, ini sepertinya Sayyidina Umar ini punya sesuatu ini. Tanya dia. Tanya, dijawab oleh Sayyidina Umar pertanyaannya, ditinggal lagi. Padahal dia sudah dalam kondisi lapar. Sampai tiba-tiba dari kejauhan tampak Nabi Muhammad SAW. Nah, tidak ada yang
punya perhatian seperti perhatiannya Nabi Muhammad SAW. Tanya dia, ya Rasulullah, tanya sesuatu, kata Rasulullah SAW, tidak dijawab sama Nabi, ikut saya ke rumah. Karena Nabi tahu ini pertanyaannya cuma ada tujuan itu ya, dibalik pertanyaan tadi, ikut saya ke rumah. Ikut Rasulullah SAW sampai di rumah. Nabi ini hanya punya susu 1 gelas. Jadi Nabi ini bukan orang lebih-lebih ini ya, tapi dia melihat sahabatnya itu, dia lebih mementingkan sahabatnya. Kata Abu Hurairah, alhamdulillah ini ada susu 1 gelas ini ya, bisa paling tidak bisa menyumbat rasa laparnya itu. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata kepada Abu Hurairah, panggil ahlus suffah semuanya. Ahlus suffah semuanya panggil ke sini. La haula wala quwwata illa billah. Ahlus suffah ada berapa orang? Ada banyak. Padahal ini susu cuma 1 gelas saja. Singkat cerita kemudian karena dia taat kepada Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah, aku terpaksa panggil semuanya. Aku dapat berapa tetes ini kalau ahlus suffah ini semua minum. Tapi ternyata yang menuang Nabi Muhammad SAW semuanya minum sampai terakhir tinggal Abu Hurairah. Minum ya Abu Hurairah. Minum, diminum sama Abu Hurairah. Diletakkan, zid, suruh tambah lagi. Minum lagi. Taruh lagi. Zid, kata Rasulullah SAW, tambah lagi. Nabi mau menunjukkan ini keberkahan tangan Rasulullah SAW. Zid ya Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, sudah tidak ada tempat lagi ya Rasulullah. Baru diminum oleh Rasulullah, habis. Ya. Ini keberkahan tangannya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ini tangannya, kalau dia mau, ini dunia ini semua di bawah telapak kaki Rasulullah SAW. Tapi karena Nabi Muhammad SAW itu tidak menginginkan dunia ini. Waktu perang Khandaq juga begitu kan. Jabir melihat Rasulullah SAW dalam keadaan mengganjal perutnya dengan batu. Nabi itu kalau lapar, Rasulullah ini orang yang manusia yang paling tahan lapar itu Nabi. Paling tahan lapar, paling tahan haus. Jadi kalau dia dalam kondisi lapar, orang di sekitarnya tidak ada yang tahu. Tidak ada perubahan wajahnya, tidak ada perubahan sikap. Ya, dia dalam kondisi lapar, tapi dia paling tahan. Taunya sahabat kalau dia dalam kondisi lapar, Nabi ini biasa mengganjal perutnya dengan batu. Jabir itu melihat Rasulullah SAW seperti itu di waktu penggalian parit itu, Khandaq. Akhirnya dia pulang ke rumah, tanya kepada istrinya, ada makanan enggak? Kata istrinya, ada sedikit roti dan sedikit daging. Kata Jabir, kalau gitu kamu masak buat Rasulullah SAW dan saya akan panggil beberapa sahabat besar. Berangkat Jabir, mengundang Nabi Muhammad SAW karena dia makanannya cuma punya sedikit. Kalau cuma punya banyak, dia undang semua. Dia punya sedikit, yang dipentingkan Nabi Muhammad SAW. Diundang Rasulullah SAW dan dipilih beberapa sahabat yang sahabat yang dekat semuanya ya, dengan Rasulullah SAW seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kata Rasulullah SAW, saya datang ke rumah kamu, tapi sampaikan ke istri kamu, jangan mengangkat makanan dari tempatnya, nanti biar saya saja yang angkat makanan. Kenapa ya Rasulullah, kata Jabir? Sudah Kak, saya nanti datang dengan orang-orang. Pulang Jabir ngasih tahu istrinya sama Rasulullah SAW tidak boleh mengangkat makanan dari tempatnya. Sudah, tiba-tiba datang Nabi Muhammad SAW, datang bersama kaum muhajirin dan ansor. Makanannya cuma untuk berapa orang, Nabi datang sama muhajirin sama ansor. Istrinya Jabir ini ngamuk, marah dia kepada Jabir. Wahai hak ya Jabir, kamu mau mempermalukan saya, kata istrinya. Kamu mau membuat saya malu ini. Makanan cuma buat berapa ini Nabi Muhammad datang sama orang muhajirin dan ansor, kata Jabir. Padahal saya tadi juga sudah bicara ke Rasulullah. Yang saya undang cuma beberapa, tapi sudah jalankan apa saja yang dimaui oleh Nabi Muhammad SAW. Masuk Nabi Muhammad SAW, Nabi sendiri yang mengambil makanan, mengambil daging, terus
yang menyobek rotinya diserahkan kepada sahabat, seluruh muhajirin dan ansor bisa makan. Terakhir masih ada sisanya untuk Jabir dan istrinya. Nah, ini tangannya Rasulullah berkah. Karena tangan ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangannya orang bersyukur. Orang kalau sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua tubuhnya, perbuatannya, ucapannya bisa mendatangkan keberkahan. La in syakartum la azidannakum. Berkah semuanya. Nabi Muhammad SAW ini orang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari besarnya syukur Nabi Muhammad itu sampai sujud kakinya bengkak. Ditanya sama Aisyah, "Lima fa'alta dzalika ya Rasulullah?" Kenapa kau lakukan itu? Ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Afala akunu abdan syakura." Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad SAW. Apa tidak pantas saya menjadi hamba bersyukur, kata Rasulullah SAW. Nah, kalau sebagai seorang fakir, kemudian ada seorang yang memiliki kelebihan harta tidak memberikan kepadamu, jangan kamu caci, jangan kamu gunjing. Kenapa diperingatkan seperti ini? Karena pada umumnya saya sampaikan di awal tadi, orang yang dalam kondisi lapar, kondisi sempit, mau bayar apa-apa tidak punya uang, beras habis di rumah, pikirannya bisa macam-macam. Kemungkinan dia berbuat buruk itu bisa lebih macam-macam. Farubba makhmasatin syarrun minat tukhami, kata Imam Busiri ya. Boleh jadi lapar yang sangat menjadi-jadi itu lebih berbahaya daripada kekenyangan. Kadal faqru ayyakuna kufran, kata Rasulullah SAW. Hampir-hampir kefakiran itu menjadikan orang kafir, berbahaya. Fa inna dzalika madhmum jiddan, karena menggunjing dan mencela orang yang tidak memberi itu perbuatan yang sangat tercela. Mengapa sangat tercela? Orang itu sudah tidak punya keyakinan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mu'ti wal mani' bil haqiqah innama huwa Allah ta'ala. Sang pemberi dan sang pencegah pada hakikatnya itu adalah Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang dermawan memberikan sesuatu kepadamu, pada hakikatnya yang menggerakkan orang itu memberikan sesuatu kepadamu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu tidak memberikan sesuatu kepadamu, yang menjadikan orang itu tidak memberikan apa-apa kepadamu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mencegah orang itu memberikan sesuatu kepadamu adalah Allah. Lalu bagaimana kamu mencela orang itu? Nah, walaupun pelit itu sifat kikir, tapi ini kita membahas bukan dari sisi orang kayanya, tapi kita membahas dari sisi orang miskin. Si miskin ini tidak boleh mencela dan tidak boleh menggunjing orang yang tidak memberinya. Dan bisa jadi ada orang kaya pun yang kita pandang kaya, kemudian dia tidak memberikan apa-apa, kita tidak tahu. Mungkin tampilannya tampilan orang kaya, tapi di dalamnya ada masalah, kita tidak tahu. Jadi tidak boleh mencela. Wal khalq musakharuna tahta masyiatihi yusarrifuhum kaifa yasha. Manusia seluruhnya musakharun, hanya semuanya manusia itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tahta masyiatihi, di bawah kehendaknya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang memberi dan tidak ada orang yang mencegah, tapi pada hakikatnya yang memberi dan mencegah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusarrifuhum kaifa yasha. Allah bisa menggerakkan orang tadi sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini biasanya banyak. Kita sendiri mungkin pernah mengalami. Kalau kita dalam kondisi perlu sesuatu, kemudian orang yang kita perlukan itu
tidak memberikan apa yang kita mau, sudah jadi bahan gunjingan habis gitu ya. Hartanya padahal segitu, padahal ngasih proyek kita ini sedikit aja itu tidak berkurang hartanya. Kok sampai dia seperti itu? Nah, ini menjadi bahan gunjingan. Kamu sudah tidak dapat harta, dapat dosa. Tidak mendapat apa-apa dan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggunjing itu dosa yang sangat besar sekali dosanya. Nah, sekarang ini menggunjing sudah jadi bahan biasa. Orang di mana-mana menggunjing orang. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpamakan orang yang menggunjing orang lain itu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yahdharil faqir min kathratit tashawwuf ilan nasi wat ta'alluq bihim wat tama' fihim. Berhati-hatilah orang yang fakir dari perbuatan sering-sering tasyawuf. Tasyawuf itu tasyawuf itu memerlukan sesuatu kepada orang, butuh kepada orang lain, bersandar kepada orang lain. Jadi dia juga menghitung-hitung kelebihan yang ada di orang lain, terus kemudian menyandarkan segala keperluannya kepada orang. Wat ta'alluq bihim, dan mengikat hatinya dengan orang-orang kaya. Hatinya dia ikat dengan orang-orang kaya. Jadi kalau ada orang kaya, dia menghormati, dia berkhidmah, senyumnya, bicaranya yang sopan kepada orang kaya, semua karena ta'alluq hatinya ini terikat dengan kekayaannya. Jadi dia punya perlu dengan kekayaan orang tersebut. Nah, ini perbuatan yang tidak terpuji. Wat tama' fihim, dan sangat menginginkan kekayaan mereka. Jadi nanti hidupnya ini bisa ditentukan oleh kekayaan orang kaya. Nah, kalau dia sholat, kalau dia tersenyum, senyumnya karena ingin kekayaan tadi. Kalau dia berbuat baik kepada orang kaya tadi, ya kebaikannya karena kekayaannya. Kalau dia memperhatikan orang kaya tadi, perhatiannya juga karena hartanya. Tapi begitu hartanya hilang, senyumnya juga hilang, perhatiannya juga hilang, khidmahnya juga hilang, karena semua dikaitkan dengan kekayaan. Nah, makanya ada ungkapan, kalau kamu mau tahu teman kamu yang betul itu yang mana? Teman kamu yang benar-benar teman kamu itu yang mana? Teman kamu yang benar-benar teman kamu adalah ketika kamu tidak punya apa-apa, dia tetap ada di samping kamu. Itu teman kamu yang betul. Sebagian besar teman kita yang ada di dekat kita karena ada kepentingan. Karena ada kepentingan. Tapi kalau di Maram ini insya Allah tidak ada semuanya ya. Sebagian besar karena ada kepentingan. Kalau ketika kita sudah tidak memiliki apa-apa, uang sudah hilang, lari semua dia, takut diutangi. Ini kalau saya ketemu pasti utang ini. Jadi akhirnya dia menghindar dari temannya tadi. Yang lebih parah lagi ada yang takut ketularan miskin. Lihat mukanya aja tidak mau dia ya. Nanti kalau saya senyum sama dia, senyum nular miskinnya nanti. Fa inna tama' fagr hadir wal mutasyawwif wal muta'alliq bi ghairillah khaib wa khasir. Karena ketamakan terhadap harta orang kaya itu adalah faqr hadir. Betul, kefakiran yang jelas, yang nyata.
Orang fakir itu orang fakir itu orang yang hatinya terikat dengan dunia. Itu orang fakir yang sebenarnya dijajah dia dengan dunia. Orang kaya yang terikat dengan hartanya fakir. Orang fakir yang terikat dengan hartanya orang lain, dia juga fakir. Dia fakir. Nah, tapi sebaliknya, orang kaya yang tidak terikat dengan hartanya, itu kaya yang benar. Orang fakir yang tidak terikat dengan hartanya orang, itu orang kaya. Hakikatnya orang kaya, walaupun kondisinya kekurangan. Nabi Muhammad SAW itu hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling kaya adalah Nabi Muhammad SAW. Hakikat orang kaya itu adalah Nabi Muhammad SAW, walaupun dia mengganjal perutnya dengan batu dan kelaparan, tapi dia itu orang kaya yang sebenarnya. Nah, orang yang tamak terhadap harta orang lain, orang fakir yang tamak terhadap harta orang lain, menginginkan belas kasih orang lain, menginginkan harta orang lain, itu fakir yang betul-betul fakir. Sudah dia tidak punya harga diri lagi. Tidak punya harga diri lagi. Wal mutasyawwif wal muta'alliq bi ghairillah, dan orang yang bersandar dan terikat hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, khaib wa khasir. Dia akan khaib, gagal atau tidak mendapat keberuntungan, dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang bersandar kepada orang lain, terikat hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kecewa dan pasti akan mengalami kerugian. Kecewa dan rugi. Khaib itu kecewa, khasir itu rugi. Sebab selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberiannya terbatas dan kebaikannya juga terbatas. Sifatnya bisa berubah-ubah. Hari ini dia dermawan, 3 hari lagi dia terkena problem, dermawannya bisa hilang. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin janjinya tidak tepat. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, janjinya pasti tepat. Tapi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin dia menjanjikan sesuatu kepada kita, kemudian dia melanggar janji tadi. Begitulah orang yang selalu bersandar kepada makhluk, dia pasti akan mengalami kekecewaan. Pasti. Jadi jangan pernah menunjukkan segala perbuatan kita kepada makhluk. Nanti kita pasti akan kecewa. Tujukan segala perbuatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menuju Allah, dia pasti tidak akan pernah mengalami kekecewaan dan tidak akan pernah mengalami rugi. Tidak pernah. Tapi kalau makhluk, hari ini kita datang kita minta, dia mungkin memberi. Besok datang kita minta, dia mungkin memberi. Hari ketiga kita datang, dikasih tangan kita. 3 hari kamu datang ke sini terus minta. Dilempar kita dengan sesuatu. Tapi kalau kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin kita banyak meminta, semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Semakin Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada kita. Jadi gantungkan hati kita kepada Allah, jangan kepada makhluk. Rugi kita. Rugi dan kecewa. Nah, bisa jadi kita menuju makhluk, punya harapan yang besar, ternyata sampai di situ tidak seperti apa yang kita bayangkan. Nah, kita akan mengalami kekecewaan. Nah, orang yang paling banyak kecewa adalah orang yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau di dalam hidup ini ingin bahagia, senang, beruntung,
jangan pernah bersandar kepada selain Allah. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti hidupnya tidak mungkin kecewa. Nah, lanjutkan. Wal yakun muta'affifan wa mustaghniyan billah. Hendaklah orang yang fakir itu muta'affif, punya harga diri, menjaga harga dirinya. Wa mustaghniyan billah, dan merasa cukup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu dengan selain Allah walaupun dia fakir, sebab pemberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menolong saya hanya Allah. Muta'affif, mustaghni, ini ya, punya harga diri dan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang fakir kok namanya orang fakir tapi mustaghnian? Maksudnya kamu fakir dunia, tapi kamu merasa cukup dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia memiliki segala-galanya. Siapa yang menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia makhluk yang paling fakir walaupun di tengah-tengahnya ada miliaran harta. Siapa yang tidak punya Allah, dia tidak punya apa-apa. Walaupun dia punya uang miliaran. Tapi siapa yang memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia tidak punya dunia seisinya, dia itu punya dunia seisinya. Orang yang fakir harus muta'affifan sama mustaghniyan billah. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, "May yasta'fif yu'affahullah wa may yastaghni yughnihillah." Orang yang memiliki harga diri, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaga harga dirinya, dan orang yang merasa cukup dengan dirinya, artinya tidak perlu dengan makhluk, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya, akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa saya harus punya harga diri dan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebab orang yang menjaga harga dirinya, Allah akan menjaga harga dirinya. Dan orang yang merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menyandarkan dirinya kepada makhluk, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi hajatnya. Tapi siapa yang tidak punya harga diri, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meminta-minta kepada manusia. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak punya ikhtiar untuk menjaga harga dirinya. Dan siapa yang menyandarkan hidupnya kepada makhluk, oleh Allah juga tidak akan dicukupi, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kamu tidak mau bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kamu bersandar kepada selainnya. Dan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan kita bersandar kepada selain Allah, ya kita termasuk orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW menjelaskan di dalam sabdanya, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, fawa'adahu alaihi salatu wassalam bil afaf wal ghina. Nabi Muhammad SAW mengingatkan atau menjanjikan, Nabi Muhammad SAW menjanjikan melalui sifat afaf dan ghina, melalui sifat harga diri dan merasa cukup dari makhluk. Ini janjinya Nabi Muhammad SAW. Orang kalau punya harga diri dan merasa cukup, janji Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada yang luput janjinya Rasulullah SAW. Kalau yang berjanji itu orang lain, kita boleh ragu, tapi kalau yang berjanji Rasulullah SAW itu pasti. Nabi menjanjikan kalau orang fakir punya harga diri, orang fakir merasa cukup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya harga diri dan kekayaan idza ta'affaf wastaghna.
Allah akan memberi al-afaf wal ghina idza ta'affafa wastaghna. Kalau dia punya harga diri, menjaga harga dirinya dan menjaga harga diri dan merasa cukup, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kekayaan dan harga diri. Wa wa'dullah wa rasuluhu haqqun la syakka fihi, dan janji Allah dan Rasulnya itu hak, benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Janji selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mungkin salah, mungkin meleset, tapi janjinya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu pasti benar, tidak mungkin salah, pasti benar. Tapi berapa banyak orang lebih yakin dengan janjinya makhluk daripada janjinya orang di luar sana. Orang lebih yakin dengan janjinya bank. Bank ini berjanji, kalau nanam uang di sini nanti kamu akan dapat kekayaan sekian. Janjinya bank dia lebih yakin, janjinya Allah dan Rasul dia tidak yakin. Yakin dengan janjinya rentenir dalam keadaan terdesak, ini sudah, kamu saya kasih ini uangnya uang riba. Kamu cukupi, gampang, itu gampang, nanti menyelesaikannya gampang apa, terakhir dijerat sama hutang. Ini janjinya rentenir. Jadi kalau saya dalam kondisi terdesak di dunia ini, apa yang harus saya sifat apa yang harus saya sandang? Al-afaf wal ghina. Kata Nabi Muhammad SAW, syaratnya untuk dapat pertolongan Allah, harga diri kita dijaga sama Allah. Kalau harga diri kita dijaga oleh Allah SWT, kita tidak perlu minta-minta di luar. Kalau kita dicukupi oleh Allah SWT, buat apa kita minta-minta di luar? Dijaga oleh Allah SWT. Nanti Allah akan memberikan rezeki min haits la yahtasib, rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Syaratnya punya harga diri dan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam kondisi terdesak, buka sejadah, sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali kalau memang betul-betul sudah dalam kondisi yang sangat terdesak. Nah, nanti ada pembahasannya di sini. Wal yahdharil faqir min qawlihi a'tani fulan kadza wa huwa kadzib. Hati-hati, kata dia, berhati-hatilah orang fakir dari ucapan fulan tadi memberi saya sekian, padahal bohong. Bisa jadi fulan tidak memberi, bisa jadi fulan memberinya tidak seperti yang dia sebut. Kenapa dia berbohong mengatakan fulan a'tani kadza? Yuridu bidzalika talbis 'ala sami' la'allahu yu'ti. Orang fakir itu menginginkan mengaburkan as-sami', orang yang mendengar ucapannya tadi, la'allahu yu'ti, supaya orang tadi juga memberi dia. Ada orang fakir datang ke kita, umpamanya dia diberi sama orang tadi di belakang, umpama ini ya, 10.000 rupiah. Dia ngomong ke orang kaya ini, tadi fulan ngasihnya 50.000 loh pak, padahal 10.000 ini. Maksudnya apa? Maksudnya biar dia memberi 5.000, kan kalau dia beri 10.000, ini 50.000, ya dia juga ngasih 5.000, padahal dusta ini ya. Atau pak, saya tadi pergi ke situ, dia memberi loh pak. Tujuannya supaya orang itu juga memberi. Wa min qawlihi lam yu'tini fulan syai'an idza su'ila wa qad a'tah. Atau sebaliknya, ketika datang ke satu orang kaya ditanya, "Loh, kamu tadi di sebelah sana sudah dikasih kan?" "Enggak, dia tidak memberi apa-apa kepadaku." Jika ditanya ini ya, dia tidak memberi apa-apa kepadaku. Umpamanya orang fakir datang ke ini kakak adik, rupanya tinggal satu rumah mungkin ya.
Dia datang ke adiknya, adiknya sudah memberi. Terus kemudian datang ke kakaknya. Loh, tadi adik saya sudah memberi kan? Enggak memberi apa-apa adik kamu. Padahal tadi memberi. Dusta. Makhafatan an la yu'tihil akhar, karena takut kalau dia berkata jujur itu tadi memberi, yang ini nanti tidak memberi. Makanya saya bilang, dia bilang ini tidak memberi kok, supaya dia dapat lagi gitu ya. Ini dustanya dia ini yang bermasalah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mintanya saja itu perlu diteliti. Dia termasuk orang yang boleh minta atau tidak. Nanti kita akan baca di sini ya, bahayanya meminta-minta ya. Orang minta itu harus berhati-hati. Dia termasuk orang yang punya hak untuk meminta atau tidak. Kalau dia tidak punya hak meminta, dia meminta, itu nanti ada balasannya di hadapan Allah SWT. Nah, bagaimana dia ini memintanya sudah tidak terpuji, kemudian ditambah dengan dusta. Nanti bagaimana dia mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala antara dia dengan orang yang memberi ini. Wal yahdhar min kitmanihi ma a'tahu Allah min fadlihi. Nah, ini banyak kasus seperti ini di zaman ini ya, tanpa kita harus berprasangka buruk kepada siapapun. Berhati-hatilah orang fakir dari menyembunyikan apa-apa yang diberikan Allah dari anugerahnya kepada dirinya. Pegang kaleng, ada orang ngasih uang, uangnya diambil masukkan kantong. Jadi kayak kalengnya kayak kosong terus ini kan. Dia minta terus. Begitu ada orang memberi, masukkan kantong lagi, kosong lagi. Orang nanti yang datang, orang kaya lihat, oh kesian, tidak ada, kosong ini, tidak ada yang memberi. Dia kasih lagi. Seakan-akan dari tadi pagi sampai siang itu tidak ada orang memberi sama sekali. Atau dia menyembunyikan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala supaya orang berbelas kasih kepadanya. Dia punya uang di rumah, tapi keluar menyerupai orang miskin, pakai baju tambal sana tambal sini ya. Kalau sekarang sudah pakai seniman ini, orang minta-minta di jalan ini bukan prasangka buruk, tapi kan ada kasusnya yang dibongkar itu. Pura-pura jadi orang cacat. Sudah bermain sandiwara semua di pinggir jalan, pura-pura jadi orang cacat, pura-pura buta. Ini semua nanti ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Dosanya sangat besar sekali. Apalagi menjadikan profesi sebagai peminta-minta. Tidak ada profesi peminta-minta ini ya. Dosanya besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min kathrati syakwa ilan nas, dan berhati-hatilah dari banyak mengadu kepada manusia. Setiap ada orang, oh anak saya tidak bisa ini, oh saya belum bisa bayar ini, saya 2 hari tidak makan, oh, saya listrik di rumah mati, kontrakan belum bayar, ngadu terus. Banyak ngadu, kerjanya setiap ketemu orang ngadu. Setiap ketemu orang, dia membicarakan hajat hidupnya. Hati-hati dari perbuatan seperti ini. Sampai akhirnya dicap sama orang miskin abadi ini ya. Miskin abadi. Padahal kadang-kadang tidak seperti itu juga. Tidak seperti itu juga. Nah, hati-hati. Jangan sampai kita ini hidup tidak punya harga diri di mata manusia. Jaga harga diri kita. Allah yang memberikan kita ini harga diri. Walaqad karramna bani Adam. Bani Adam ini, anak cucu Adam ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merendahkan diri kita, menghinakan diri kita. Kita boleh menghinakan diri kita hanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa yang biasa menghinakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ditakutkan dia nanti akan menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia nanti menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala.
hinakan diri kamu di hadapan Allah, di sejadah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi orang yang disebutkan di dalam Al-Quran, la yas'alunan nasa ilhafa, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf, di dalam ayat disebutkan. Dia tidak banyak minta-minta, tidak mengadu kepada siapapun. Orang yang bodoh menyangka dia ini orang kaya. Wah, ini Masya Allah, ini orang pandemi tenang, biasa ya. Ini masa pandemi ini paling banyak ini ya. Masa pandemi ini banyak yang jadi fakir, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau fakir dunia tidak ada masalah. Jangan fakir kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang tegar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak kelihatan, tidak berubah sama sekali. Orang tidak ada yang tahu dia ini dalam kekurangan rumahnya, dan orang yang seperti itu pasti akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadilah kita orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita semua dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir batin, dunia, agama, akhirat. Tapi kalau suatu saat Allah menguji kita dengan hal apapun di muka bumi ini, jadilah orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak mengadu kepada siapapun. Kalau mau jadi kekasihnya Allah, itu seperti itu. Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nabi Muhammad ini tidak pernah mengadu kepada siapapun. Seumur hidupnya tidak pernah mengadu kepada siapapun. Dia itu tempat peraduan. Orang semua mengadu kepadanya. Binatang mengadu kepada Rasulullah. Benda mati ngadu ke Nabi Muhammad. Nah, begitu juga sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang agung. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Begitu juga para aulia, para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tempat peraduan. Dia tidak mengadu kepada siapa-siapa kecuali kepada Allah. Nah, saya pernah menyampaikan, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad sakit panas 2 tahun, tidak ada orang tahu. Istrinya sendiri tidak tahu. Sakit ini ya, tidak ada orang tahu. Nah, kita baru tergores sedikit di sini, sudah nulis status di Facebook ini ya. Tadi ini keluar darahnya, saya sakit luar biasa ini. Satu dunia tahu semua. Satu dunia tahu. Habib Abdullah Al-Haddad 2 tahun panas. Muridnya ini baru ngadu. Jalan sama Habib Abdullah Al-Haddad mau ziarah Sayyidina Ahmad Al-Muhajir, muridnya jalannya pelan. Habib Abdullah Al-Haddad nengok ke muridnya, kenapa kamu jalannya pelan? Kalau kita ini, bahasa kita ini, tidak enak badan, greges gitu ya. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, yadak, tangan kamu bahas ini, dimasukkan ke perutnya, panas, perutnya Habib Al-Haddad ini panas. Kata Habib Al-Haddad, ini saya alami sudah 2 tahun ini, tidak ada orang tahu kecuali kamu. 2 tahun. Dia memberitahu muridnya, bukan mengadu, tapi memberikan pelajaran. Kalau mau jadi orang besar, itu seperti gunung, tenang. Kalau mau jadi orang besar, itu harus bisa melimpahkan segala masalah kita kepada Zat yang maha besar. Zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu semua aulia, pewaris Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa min idhar hajatihi likulli ahad, dan menampakkan hajat kebutuhannya kepada setiap orang. Ini sama seperti yang saya bahas tadi. Hati-hati dengan perbuatan seperti itu. Wa qad yaf'alu dzalika ba'dul fuqara. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, sebagian orang-orang fakir melakukan hal ini, makanya dia peringatkan. Jadi nasihat itu seperti yang saya sampaikan bukan untuk orang kaya saja. Orang miskin juga perlu dinasihati. Orang kaya sudah kita nasihati di
bagian yang lalu. Ini sekarang orang miskinnya juga harus diberi nasihat supaya selamat hidup di dunia ini. Sebagian orang-orang fakir juga melakukan perbuatan yang di atas ini, wa yatawahham anna man sami'a dzalika minhu a'ta. Dia memiliki waham, memiliki hayalan, dia berhayal, atau waham itu juga bisa berkeinginan atau berharap. Dia berharap kalau dia melakukan hal di atas, menyembunyikan kekayaannya supaya orang tidak tahu kalau dia ini punya harta, atau dia banyak mengadu, atau dia menampakkan hajat kebutuhannya kepada banyak orang, dia memiliki harapan yang mendengar keluhannya itu akan memberikan sesuatu kepada dirinya. Wa rubbama fa'ala dzalika kadziban faya'sam 'alal kadzib. Boleh jadi kadang-kadang orang miskin itu banyak mengadu, banyak mengeluh, keluhannya itu dusta belaka. Tidak seperti yang dikeluhkan, maka dia bukan cuma melakukan hal buruk, tapi juga berdosa atas kedustaannya. Wa ala akhdhihi ma yu'tahu 'ala talbis. Dan dia juga harus berhati-hati pada saat mengambil pemberian tadi, tapi pemberian yang diambil itu dia dapat berdasarkan penipuan. Talbis tadi ya. Talbis itu mengaburkan, berdusta kepada orang kaya tadi. Jadi pertama dustanya sudah bahaya, kemudian pemberian yang dia terima berdasarkan kedustaan tadi, ini juga bermasalah lagi nanti bagi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya itu memberi karena dustanya dia, karena kedustaan dia. Nanti ini bisa berbahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadhil asya wa ma fi ma'na qad yubtala biha katsirun minal fuqara alladzina yaqillu ilmuhum wa yakthur fin nas tama'uhum. Permasalahan tersebut di atas dan yang semakna dengan hal yang tersebut di atas, kadang-kadang yubtala biha katsirun minal fuqara. Dia sebagian orang fakir itu terkena penyakit seperti ini, terkena balak seperti ini. Maksudnya balak di sini ya dia melakukan perbuatan yang tidak buruk, melakukan perbuatan yang buruk ini. Mereka itu biasanya yang terkena perbuatan seperti ini adalah orang-orang fakir yang minim ilmu dan besar ketamakannya terhadap dunia. Ini kita selesaikan aja ya, nggak sedikit ini ya. Waktunya masih ada. Wa ammal mas'alah linnas fahiya madhmumah jiddan. Lihat ini, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, mas'alah linnas, orang minta-minta kepada manusia, fahiya madhmumah jiddan. Itu adalah perbuatan yang sangat tercela. Illa indal hajah asyadidah. Ini tidak diketahui banyak orang. Minta kepada orang itu perbuatan yang sangat-sangat tercela. Kecuali jika kamu benar-benar berada dalam kondisi yang sangat terdesak. Sudah tidak ada jalan lain, ini sekarang ini harus saya perlukan ini. Tidak ada jalan lain. Ya sudah, itu betul-betul kamu terdesak. Ini kalau saya tidak makan, mati saya. Keluarga saya tidak makan, mati dia. Terdesak. Tapi kalau tidak dalam kondisi terdesak, meminta-minta itu adalah sesuatu yang sangat tercela. Wahia, dan meminta-minta itu ani al-mas'alah, meminta-minta minal fawahish. Termasuk perbuatan fawahish. Fawahish itu jamak dari fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji,
atau perbuatan yang memalukan, keji dan memalukan. Jadi orang minta-minta, perbuatan meminta-minta itu termasuk perbuatan keji dan memalukan. Walam yahillu minal fawahish ghairuha kama warad. Tidak ada perbuatan keji memalukan yang dihalalkan kecuali meminta-minta ini. Faham maksudnya? Jadi meminta-minta itu termasuk perbuatan keji dan memalukan. Jadi kesimpulannya, perbuatan keji dan memalukan itu banyak. Zina, umpamanya naudzubillah min dzalik, itu perbuatan minal fawahish. Zina minal fawahish. Tapi itu tidak ada darurat. Selama-lamanya dia diharamkan. Tapi perbuatan keji, satu-satunya perbuatan keji yang dihalalkan hanya minta-minta. Tapi dihalalkannya karena apa? Darurat. Karena darurat. Jadi kalau kamu tidak dalam kondisi darurat, meminta kepada orang, kamu melakukan perbuatan fawahish. Bayangkan ini ya, bahayanya meminta-minta kepada manusia. Nah ini seharusnya dipelajari oleh fugara. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tazalul mas'alah bi ahadikum hatta yalgallaha wa laysa fi wajhihi muz'atul lahimin. Masih terus menerus meminta-minta itu dilakukan oleh seseorang di antara kalian hingga nanti dia yang meminta-minta itu akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, di wajahnya tidak ada sepotong daging, sedikit daging pun tidak ada di wajahnya. Jadi daging di wajahnya ini rontok semuanya. Rontok karena apa? Karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dia dalam kondisi malu karena dia pada waktu di dunia menyandarkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala sampai rontok seluruh wajah, seluruh daging yang ada di wajahnya. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW juga bersabda, la tahillul mas'alah li ghani wala li dhi mirrah sawi. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidak dihalalkan meminta maksudnya ya, bagi orang yang ghani di sini artinya bukan kaya tapi cukup, bagi orang yang cukup. Dan lidhi mirrah sawi, al mirrah hiya al quwwah, dan bagi orang yang punya kekuatan. Kata Habib Abdul Haddad, wal mirrah hiya al quwwah, bagi orang yang masih sehat, kuat, kemudian minta-minta padahal dia bisa berbuat, Wa ma'nal hadits anna man kana ghaniyan 'anil mas'alah bimalin au garibin yunfik alaihi au kana gawiyan yaqdiru 'alal kasab wal hirfah thumma yas'al fa innahu ya'tham. Maksud dari hadis ini, orang yang cukup, man kana ghaniyan 'anil mas'alah bimalin, orang yang seharusnya dirinya ini cukup dari meminta-minta tapi dia tetap meminta gitu ya. Harusnya dirinya ini ghaniyan 'anil mas'alah, maksudnya dia ini sebetulnya bisa tidak meminta-minta, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicukupinya dengan apa? Dia punya harta di rumahnya tapi tetap minta-minta. Atau dia tidak punya harta, dicukupi dengan ghaniyan an garibin yunfik alaih. Dia tidak punya harta tapi dia punya kerabat yang mencukupi dia. Ada orang miskin, ditanya sama orang, kamu, saya miskin, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kerjaan, tidak punya apa-apa saya. Tapi dia punya kerabat yang setiap hari ngirimi makanan, sarapan sudah tersedia, makan siang sudah tersedia, makan malam sudah tersedia. Bukan miskin kamu, tercukupi kamu ya. Nah, kamu ini tercukupi, bukan miskin. Listrik rumah,
semua dibayar sama saudaranya, itu bukan orang miskin, ini ghani. Tapi ghani bi infaq garibihi. Au kana gawiyan, atau dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, harta tidak punya, saudara kaya yang mencukupi dia tidak ada, tapi dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan badan yang kuat, yaqdir 'alal kasab wal hirfah. Dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala badan yang kuat yang menjadikan dia itu bisa bekerja, dan hirfah, dia punya keahlian. Dia punya keahlian untuk bekerja. Tapi dia malas. Summa yas'al. Pada kecukupan yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu, dia minta-minta. Kata Habib Abdul Haddad, siapa yang seperti ini, fa innahu ya'tham. Dia berdosa, wa tahrum alaihil mas'alah, dan pada saat dia meminta-minta itu, minta-mintanya ini diharamkan bagi dirinya itu meminta-minta. Wa amal ladzi yu'tihi fala ya'tham. Sedangkan orang yang memberi tidak dosa, walaupun orang yang diberi sebetulnya tidak berhak, ya. Orang yang diberi ini sebetulnya, orang yang minta ini sebetulnya tidak punya hak untuk meminta. Dia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang memberi tetap memberi. Ya dia kan tidak tahu ini orang yang cukup atau tidak. Walaupun tahu ini sebetulnya orang cukup, dia tetap memberi. Fala ya'tham, tidak berdosa. Bal yu'jar 'alal 'ata, bahkan dia mendapat pahala atas pemberiannya, wala ya'tham ahad 'alal 'ata. Dan tidak mungkin seseorang itu berdosa atas pemberian, dia sudah berkorban kok dia dapat dosa, dia tetap dapat pahala, walaupun yang dia tahu yang diberi ini sebetulnya bukan orang miskin. Hatta yu'tiya man ya'lam annahu yasta'inu bima ya'tahu ala ma'asillah fa'lam dzalik. Kecuali kalau dia tahu ini orang kalau saya beri, orang ini akan menggunakan pemberian saya ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru dia berdosa. Nah, umpamanya kita di luar ini, umpamanya ada orang minta-minta, kita tahu ini orang enggak betul. Ini kalau saya beri, bukan katanya ini ya. Ini kalau saya beri, saya tahu persis umpamanya dia gunakan untuk minum-minuman gitu. Atau untuk beli obat, untuk nyuntik dan lain-lainnya, untuk melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah SWT. Kalau kita tahu, kita tetap memberinya haram, tidak boleh. Tapi sepanjang kita tidak tahu, kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah jam 9 lewat. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Sedikit-sedikit tapi tidak bosan nanti ya. Kalau terlalu panjang nanti bosan. Nah, insya Allah satu pertemuan lagi kita mengakhiri bab zakat ini ya, masuk ke bab puasa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita harga diri, mengaruniai kita rasa cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang bertawakal, bersandar dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari kefakiran, dari kemiskinan lahir dan batin, dunia dan akhirat, dan mencukupi orang-orang yang fakir di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang kaya, menganugerahi orang-orang yang kaya sifat dermawan, dan menganugerahi hamba-hambanya yang fakir sifat harga diri, tidak meminta-minta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai umat Nabi Muhammad SAW, mengampuni dosa umat Nabi Muhammad SAW, menyatukan umat Nabi Muhammad SAW, dan mengangkat segala bencana, segala bala ujian termasuk wabah Covid ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan orang-orang yang sakit,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan usia kita dalam keadaan taat, dalam keadaan sehat, selamat lahir batin, dunia akhirat, dan menutup usia kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا إخواني وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم